Hehe, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kemudian podcast dengan Bapak Dian Johan yang saat ini sudah hadir dan beliau ini asalnya dari Bandung dan berkantor di Bandung. Jadi untuk saat ini kita akan perkenalan nih lebih lanjut dengan Pak Dian Johan. Pak Dian Johan ini juga merupakan salah satu peserta di kompetisi nanti yang akan kita adakan, yaitu Final Render. Nanti kita akan adakan di tanggal 12 dan salah satunya adalah Pak Dian Johan. Jadi Pak Dian Johan ini masuknya ke grup Epic ya. Jadi komputernya cukup oke dan kita masukkan ke grup Epic. Jadi ya mau perkenalan lebih lanjut dengan Pak Dian atau nanti kalau waktu kompetisi gimana nih? Kayaknya bisa jadi lawan berat. Jadi kita lihat dulu untuk portofolio dan lain-lain dari Pak Dian Johan. Dan Pak Dian Johan ini cukup terkenal untuk di dunia 3 dimensi karena sudah membuat karya-karya yang menakjubkan dan juga karya-karya di bidang pemerintahan ya Pak, lebih banyak ya. Ya, ingin kebanyakan di swasta dan di pemerintahan juga sih Pak. Jadi ya seharusnya Pak Dian Johan ini kemarin hari Rabu ya Pak, karena ya, tapi betul. karena ada kendala halangan akhirnya kita pindah ke hari Jumat gitu. Baik, Pak Dian hari ini kegiatannya apa aja sih? Untuk hari ini saya kegiatan sedang konsep gambar untuk pondok pesantren Al Mumtazah di Bandung Pak, di Soreang Bandung. Wow, itu berapa meter persegi Pak? Luasnya itu pas 1 hektar yang dibangun untuk area pesantren. Luasnya 1 hektar persegi. Memang Pak Dian ini proyeknya banyak sekali, jadi dari pemerintahan ada, dari swasta ada, dan proyeknya itu besar-besar. Jadi kita nanti akan lihat sih karya-karyanya Pak Dian Johan dengan proyek-proyeknya yang besar sekali. Jadi untuk sekarang saya akan presentasi dulu tentang proyek Nusantara apa sih yang tiap Rabu kemudian Sabtu mengadakan podcast, kemudian nanti kita akan melakukan kompetisi. Jadi saya akan presentasi dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Dian Johan. Untuk Proyek Nusantara itu apa sih sebenarnya? Jadi kami itu sebuah perusahaan baru yang kami dirikan, dan kami baru berdiri Juni lalu, tetapi kami saat ini sudah ada di 18 kota di Indonesia dan mempunyai 28 cabang resmi. Jadi di beberapa kota ada yang 2 cabang sekaligus di interior maupun di sipil. Kemudian ini adalah manajemen kami yang ada di Indonesia, dan kami juga mempunyai salah satu arsitek kami yaitu Jewel Anaparena, itu berasal dari Filipina. Kemudian ini adalah jangkauan kami ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan kota-kota lain, di pulau-pulau lain. Juga ada di Jakarta, Jogja, dan lain-lain. Kemudian ini adalah sosial media kami, bagi Anda yang sedang mencari untuk inspirasi, kemudian mencari rumah nih, pembuatan rumah atau renovasi, bisa mengunjungi sosial media kami. Kami ada di Facebook, kemudian Instagram, TikTok, dan juga website. Untuk website sendiri, kami ada di www.projectnusantara.com. Jadi bagi Anda yang sedang mencari nih inspirasi, silakan berkunjung ke sosial media kami. Kemudian ini adalah beberapa proyek yang sedang berjalan untuk saat ini, yaitu sebuah klinik yang ada di Kalimantan Timur dan sebuah klinik lagi di Kabupaten Pasir. Dan ini proyek ini sedang berjalan, dan ini lantai 1-nya sudah selesai. Kemudian ini masih di lantai 2 dan ini masih base-nya. Jadi kita masih barbel dan lain-lain. Jadi bagi Anda yang sedang mencari untuk pembuatan klinik atau Anda seorang dokter, bisa menghubungi kami karena kami spesialis di klinik dan rumah sakit gitu. Dan ini adalah studio kami yang ada di Semarang. Jadi untuk saat ini kami ada di Semarang, dan untuk studio kami juga ada di beberapa kota di Indonesia seperti di Medan, kemudian di Lebak, dan lain-lain. Untuk saat ini kami ada 20 orang di engineering di tim Project Nusantara. Jadi bagi Anda yang sedang membuat rumah, jangan ragu menggunakan jasa kami karena kecepatan dan ketepatan yang dilakukan oleh Project Nusantara. Dan ini adalah kantor kami yang ada di Semarang. Jadi bagi Anda yang sedang berkunjung di Semarang atau Jawa Tengah,
bisa ke kantor kami untuk mendapatkan promo-promo terbaru, kemudian untuk produk-produk yang ada di Project Nusantara. Dan ini tim survei kami yang tersebar di seluruh Indonesia, jadi kami siap survei kemana saja. Dan bahkan ini salah satu rekan kami, Pak Agung, kemarin survei dengan Pak Dian Johan di Bandung. Jadi untuk lahan yang di Bandung juga. Kemudian ini adalah tim pemasaran kami yang ada di seluruh Indonesia. Untuk saat ini kami ada 90 orang di tim pemasaran yang dipimpin langsung oleh direktur utama kami, yaitu Bu Ratna Ika. Kemudian ini adalah member-member kami yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada Pak Rudi dari Jawa Barat, kemudian Pak Johan dari Bangka, kemudian Pak Sandi dari Pekanbaru, dan lain-lain. Kemudian ini kami sering mengadakan manajemen summit di Indonesia. Jadi untuk setiap minggu kami mengadakan meeting sesama di member. Kemudian untuk rekan-rekan member juga sering bertemu satu sama lain, dan juga manajemen juga bertemu satu sama lain. Kemudian ini adalah saat kami menandatanganan akad. Jadi kami sudah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai PT Project Nusantara. Jadi bagi Anda jangan ragu menggunakan jasa kami untuk pembuatan rumah, klinik, dan toko, dan lain-lain. Kemudian adalah produk-produk kami yang kami buat secara massal. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan nakas, kemudian TV kabinet, bisa menghubungi kami. Kami akan buatkan sistemnya knockdown, jadi itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Dan ini adalah tim untuk pembangunan kami yang sudah membangun ruko, kemudian villa, dan lain-lain. Dan ini adalah tim manajemen konstruksi dari Project Nusantara. Jadi apa sih manajemen konstruksi itu? Jadi di Project Nusantara ini adalah sistemnya kami one stop service. Jadi bukan hanya di desain atau pembangunan, tapi kami juga mengerjakan untuk manajemen konstruksi. Itu seperti QC kalau di pabrik atau jadi QC ini sistemnya untuk mengawasi. Jadi bagi Anda yang tidak mengerti sistem cara membaca gambar kerja, kemudian membaca RAP, kami dapat berikan tim kami untuk ke tempat Anda untuk mengawasi dari developer supaya nanti untuk bangunannya itu sesuai sekali dengan RAP ataupun dengan gambar kerja. Dan kami juga mempunyai tim untuk sertifikat layak fungsi. Ini fungsinya apa ya sebenarnya? Jadi untuk sekarang itu ada peraturan baru, jadi untuk bangunan yang 3 lantai atau lebih itu membutuhkan sertifikat layak fungsi. Jadi bagi Anda yang sedang membutuhkan ini kami bisa membuatkan untuk Anda, dan ini berkisaran 3 bulan untuk pembuatannya. Jadi ini masih ramai nih di sosial media, kemudian di Detik dan lain-lain. Itu ada sebuah restoran yang tidak mempunyai sertifikat layak fungsi, akhirnya bisa jadi akan ditutup. Jadi ini sertifikatnya sangat penting sekali. Kemudian kami juga mempunyai produk-produk yang bekerja sama dengan kami, yaitu membran dan juga nanti ada kulit batu. Jadi produk-produk ini bagi Anda yang sedang mencari bisa menghubungi kami akan berikan diskon spesial. Dan kenapa sih kami bikin Project Nusantara untuk sekarang? Jadi kalau zaman dulu itu ada Pipo dan Embro. Kalau Embro itu mengangkat air satu persatu dari mana-mana, tetapi kalau Pipo itu menyalurkan pipa dari atas ke bawah. Kemudian pipa ini yang akan kami buat, jadi kami hubungkan satu persatu antara member dengan member satu sama lain. Kemudian nanti ketika itu sudah terhubung, nanti akan membentuk suatu yang besar seperti ini. Jadi untuk bergabung di Project Nusantara harus PT ataupun CV. Untuk menjaga legalitasnya. Jadi bagi Anda yang sudah mempunyai PT ataupun CV yang mau bergabung dengan Project Nusantara, bisa menghubungi kami di www.project Nusantara untuk menjadi bagian resmi dari Project Nusantara. Jadi begitu saja untuk Project Nusantara. Kita akan melihat dari Pak Johan. Jadi perkenalan singkat dari Pak Johan. Pak Johan, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya bersilaturahmi mungkin ya dengan rekan-rekan semua seprofesi di sini. Mungkin di sesi pertamanya ini mungkin perkenalan mungkin Pak ya. Perkenalan dulu.
Oke, selamat malam semuanya, kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya aslinya Dian Johan alias TOP-nya itu sebenarnya panggilannya itu DJ ya Pak ya. Aslinya itu padahal nama singkatan ya, cuma dari sejak SMP saya dipanggil DJ, jadi TOP-nya itu banyakkan orang kantor ataupun teman-teman semua manggilnya itu DJ Pak. Oh gitu. Iya, saya asli dari Sukabumi, cuman sejak SMA sampai kuliah saya di Bandung. Dari Baik. SMP saya lepas SMA lepas SMP itu tahun 2007 keluar SMP itu. Sampai 2007, 2000 setelah selesai SMP langsung ke Bandung, SMA itu mulai di Bandung. Sampai sekarang lah di Bandung. Padahal di Bandung ini saya tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa di Bandung ini. Cuman pengen sekolah di Bandung aja dari SMA itu. Nah, Berarti kita seumuran ya Pak, keluar 2007. iya, saya kelahiran tahun 82 Pak saya. Oh, Iya, saya oke. kelahiran 82. Sebetulnya sih saya kalau berbicara tentang desain tiga dimensi ataupun arsitektural, sebenarnya saya merasa tidak kurang pede sebenarnya ya Pak ya. Karena memang basic saya itu lebih ke ekonomi dulu, tidak mengambil teknik. Baik. Ya, cuman memang hobi saya dari dulu memang menggambar ya. Kayaknya Baik. lebih ke menggambar. Karena pernah ada kendala lah, terlibat dalam sebuah permasalahan di dunia hukum begitu ya Pak ya, hingga kuliahnya itu terputus saya di semester keempat kalau nggak salah. Kuliah itu terputus. Nah, setelah itu saya menggeluti kursus di bidang dunia tiga dimensi dari 2017. Dari 2017 saya menggeluti bidang dunia desain tiga dimensi. Kalau awal-awalnya sih dulu saya sebenarnya di dua dimensi dulu ya Pak ya, main di Corel, di Photoshop, di AI gitu. Karena memang dulu itu kayak membuat poster gitu ya, membuat poster-poster kayak begitulah. Baik. Jadi ini karya-karyanya ya, yang dari Pak Jian ya. Oh ya, ini kontrakan yang kemarin itu ya, Rukos yang bersama Pak Agung dari Pronus juga ya. Iya. Ini saya sebenarnya ngerender itu lebih suka ke animasi video Pak daripada ke image sebetulnya untuk si kliennya itu. Tapi image juga bisa buatkan PDF-nya mungkin 20 halaman lah. Baik. Halaman. Terus selebihnya saya lebih suka bermain bermain animasi seperti inilah. Wah, ini keren sekali Pak. Ini di mana Pak lokasinya? Ini lokasinya di Bandung, di Padalarang Pak. Dari exit tol Padalarang kurang lebih 20 menitan lah dari exit Padalarang. Wah, ini langsung landscape ya? Ini di video atau langsung jalan aja Pak? Di video Pak, di Oh, di landscape video. di video ya. Baik, wah keren. Tapi ini bukan rekaman ya? Bukan rekaman layar. Emang hasil rendering dari video. Ngerendernya berapa lama ini Pak? Ini saya kalau ngerender durasi 1 menit, kemarin saya coba itu 1 menit kisaran kurang lebih 8 sampai 9 menitan, di bawah 10 menit lah. Oh gitu, wah keren ya. Saya tuh kalau ngerender 1 menit itu 5 jam. Wah, masa sih Pak? Dari Lumion tapi. Oh iya, kalau dari Lumion ya mungkin kalau di Lumion kan dia mungkin si orangnya mungkin bisa berjalan ya, bergerak gitu ya. Makanya saya juga kalau di Lumion begitu Pak. Dulu saya pernah pakai Lumion, pernah pakai Twinmotion. Tapi yang sekarang ini ternyata lebih cepat di Enscape. Nah, terkecuali kalau misalkan si klien minta mobilnya berjalan, orangnya bergerak, ya saya terpaksa pakai Lumion atau pakai Twinmotion. Kalau si kliennya cukup dengan video seperti ini, ya udah aja lah di Enscape gitu Pak. Karena untuk realistis seperti apa, si klien ini kan tidak terlalu menginginkan lah ya, realistis tidak terlalu ini, kecuali yang
Yang untuk interior seperti Pak Ehun mungkin ya juaranya itu harus memang realistis. Kalau seperti ini kan cukup dia ngebaca gitu ya. Oh begini ternyata aslinya. Itu wah keren sekali ini Pak. Untuk video-video yang dibuat em, dari Pak Dian Johan. Oh, masih belajar sih. Keren, keren, keren. Tapi kalau di Enscape sendiri memang tidak jalan ya untuk orang-orangnya gini. Ya itulah kelemahannya di Enscape itu orangnya tidak bisa berjalan. Mobilnya tidak Hmm, bisa bergerak. Itu kelemahannya satu di Enscape. baik. Oh ini yang siang ya? Oh sama ya? Oh Oh, ada yang mungkin siangnya tadi. mungkin agak error nih tadi saya downloadnya. Oke. Kemudian ini cafe ini Pak ya? Bukan kafe ini Apa ini? gedung IKKT ini Pak. Oh gedungnya KKT apa itu Pak? Gedung IKKT Ikatan itu? Keluarga Tentara lah seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi ini renovasi dan relokasi di Museum Satria Mandala. Oh Museum baik. Berarti Satria di Mandala dalamnya, di Jakarta ya. di dalamnya ini ya? Iya di dalamnya museum itu Pak. Baik. Itu ada beberapa hampir semua bangunan sih direnovasi dan direlokasi itu. Ini Itu tahun 2021 itu saya. ini yang ngerjain Ini berapa orang Pak? wah banyak ini Pak yang ngerjain lebih dari 50 orang ini Pak. Soalnya bareng-bareng ini buat ini beberapa gedung gitu ya. Dan saya juga membawa arsitek 7 arsitek waktu itu Pak. Oh gitu. Ya, Wah karena keren kan saya sekali. bukan ini saya ini kan bukan memang basicnya bukan arsitek ya kan. Ya Mm-mm. cuman kalau gambar sudah kepake dan kunciannya di saya ya terpaksa saya harus berkoordinasi dengan beberapa arsitek begitu. Baik. Keren keren keren. Ini yang tadi ya, yang kontrakan itu ya. Nanti Ya, ini juga akan dibangun oleh Project Nusantara juga di iya. Bandung. Kemarin sudah saya masukin untuk harga penawaran. Baik. Keren keren. Dan ini salah satu kantor ya. Ini ya ini kantor kepalanya, kantor kapus ini, kantor kepala pusatnya. Ini waktu Pak Heri, panglimanya Pak Heri Cahyo. Oh gitu. Wah keren keren keren. Dan ini Ini Museum Mandalanya ini ya. Museum Satria Mandala keseluruhannya ini ya. Wow. Keren keren keren. Dan ini Oh ini waktu acara Sertijab kalau nggak, ini kegiatan vaksin Pak, kegiatan vaksin. Di Satria Mandala juga, Pak? masih adanya ya masih ada. Ya di dalam Museum Satria Mandala ini adanya. Keren keren. Dan ini pesawat ini waktu di Lampung Barat ini waktu kemasukin tadi mungkin. Keren 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 keren. Ini buatnya langsung SketchUp dan SketchUp layout ya, Pak ya? Ya, SketchUp yang di SketchUp layout. Oh, baik. Memang Pak Dian Johan ini tidak hanya di 3D yang bagus, tetapi di 2D-nya pun oke ya. Layout-nya ini keren sekali loh ini. Warna-warnanya juga keren ini. Masih belajar kok. Nah ini yang sekarang sedang saya kerjakan ini pondok pesantren ini. Cuman kalau gambar yang sekarang ini sudah update, sudah tidak seperti ini. Oh baik. Dan ini rumah juga ya. Rumah bos tukang kredit ini. Tukang kredit di Karawang ini. Oh di Karawang, keren Ya. keren. Ini dari Enscape juga ya Pak ya? Kelihatan banget Enscape ini. Iya. Baik. Dan ini salah satu karya terbaik saya. Oh ini, gitu. Museum, Stadion Lukas NMB di Papua. Oh, Stadion yang Lukas NMB yang itu ya? Iya. Yang sedang itu ya. Baik. Oh, memang dia namanya juga Stadion Lukas NMB ya. Terkenal Stadion banget berarti ini ya. Baik, ini desain sendiri Pak dari awal. Desain sendiri dari awal Pak. Di Sentani ini. Saya di sana kurang lebih 6 bulan di Papua nih. Oh gitu, yang buat desain ini ya. Wah keren. Untuk arsiteknya ada berapa ini Pak? Atau jenengan sendirian? Enggak, jadi mereka membawa arsitek Pak waktu itu. Dari orang ininya apa sih namanya waktu di sana tuh
pusat apa ya namanya, lupa saya. Panitia pusatnya lah gitu ya. Jadi panitia pusat itu dia membawa arsitek setelah gambar saya selesai. Jadi yang membuat gambar kerjanya itu memang bukan saya, mereka yang buat gambar kerjanya. Cuman dengan revisi-revisi terkait gambarnya tetap ke saya. Gitu. Waktu pengerjaannya juga di lapangannya saya mendampingi menjadi project manajernya di sana. Oh gitu. Wah, keren. Berarti memang dari sana juga ya Pak, dari Papua juga sampai ke Papua ya. Wah, dan ini? Ini desain-desainan KP saudara saya. Jadi mungkin Pak waktu belajar saya masih belajar ini. Wah, tapi untuk ini sudah keren loh. Ini waktu zaman Pire. Modelingnya keren ini. Oh ini iya. Zaman Pire ya, ini Pire ya. Pire ya, baik. Jadi itu untuk beberapa dari Pak Dian Johan yang kita lihat bersama tadi. Karya-karyanya sudah sangat keren sekali dan kebanyakan memang ada di pemerintahan juga ya Pak. Betul. Di pemerintahan tuh memang agak-agak tricky ya untuk mendapatkan proyek, kemudian pembiayaannya itu yang rada merepotkan gitu Pak, karena mereka tanpa ada DP, tanpa ada apa, yang ada kita menyimpan uang di sana untuk jaminan pelaksanaan gitu. Oh gitu, baik ya. Sebentar, tadi ada yang komen di Facebook, di YouTube katanya suara saya kecil, tapi seharusnya suara saya udah kedengaran jelas ya? Sama jelas Pak, jelas ya. Jadi sambil live streaming di Facebook kayak sambil live streaming di ini ya di YouTube. Di YouTube ya. Baik. Oh, link, coba saya kirim link YouTube-nya ya. Iya. Tadi sudah saya update di Facebook juga untuk link YouTube-nya. Oh, silakan dilihat. Di WA ada nggak ya? Di WhatsApp kayaknya ada di grup Final Render saya kasih. Oh, ini ya YouTube-nya ya. Ini kawan-kawan ini katanya mau melihat juga ya. Mungkin tak kirim ke Pak Dian juga. Ada apa sudah ini? Oh, sudah ada ya. Baik. Nah, kita coba ke ini rekan-rekan sekantor nih. Jadi yang tidak bisa masuk ke ini ke Zoom bisa langsung ke YouTube untuk melihat langsung. Salah. Sebentar ya. Ya. Ini kan di grup apa sih tadi, Final Render Pak ya? Di Final Render. Oh ini ya. Salinnya mana ini Pak? Di kanan. Salin. Gitu. Jadi kita juga masih nyoba-nyoba koneksi juga, soalnya nanti kita akan di kompetisi Final Render, nanti kita akan live juga di YouTube. Jadi ini masih tes koneksi dan lain-lain supaya nanti berjalan lancar. Betul. Gitu. Baik. Untuk Pak Dian, untuk pengalamannya sebelum di dunia 3 dimensi ini apa sih Pak? Kalau tadi kan sudah di-spill ya bahwa Pak Dian memang bukan arsitek ataupun di desain interior, tetapi Pak Dian memang lebih hobi ya Pak untuk pembuatan ini. Ya, betul. Jadi awal mulanya saya terjun kenapa di dunia 3D ya. Sebetulnya unsur paksaan juga sih Pak ya. Jadi yang pertamanya itu sebuah perusahaan. Pak. Aman Pak? Koneksinya agak mati-mati dari Pak Dian Johan. Ada yang telepon. Jadi awal terjun saya ke dunia 3G ini, awalnya itu saya bekerja di sebuah perusahaan di kota Purwakarta Pak. Namanya perusahaannya sampai sekarang sih masih bersinergi dengan saya. Jadi perusahaan itu dikatakanlah perusahaannya miliknya pemerintah, kepemerintahan mungkin ya, pemerintahan orang nomor 1 di Purwakarta waktu itu. Baik. Nah, saya di situ belum mengenal dunia 3G sama sekali Pak, waktu tahun 2015 itu. Nah saya tuh bekerja di sebuah perusahaan itu, bekerja di bagian desain Pak, desain 2 dimensi aja di Photoshop dan di Corel dan di AI, palingnya begitu, membuat banner lah, membuat
mock up lah segala macam lah begitu mungkin ya. Nah setelah itu berambahlah berhubung memang seperusahaannya itu memang banyak divisinya Pak ya, termasuk landscapingnya, ada divisi konveksinya, divisi elas. Pokoknya dari divisi A sampai Z kayak sepertinya ada di perusahaan itu Pak, memang perusahaannya besar. Nah kebetulan saya memegang desainnya. Karena di perusahaan itu ada landscaping dan tata kotanya. Nah saya itu harus belajar lah kata bos saya ya. Kamu harus belajar untuk gambar 3 dimensi untuk penataan kota nih. Lihat contohnya seperti begini, begini, begini. Wah saya lihat bener keren juga ya. Padahal orang itu pakai SketchUp. Tapi saya belum mengenal SketchUp waktu itu 2015 tuh Pak. Oh gitu. Belum mengenal. Iya betul. Belum mengenal SketchUp 2015. Baru mengenal 2015 SketchUp. Oh saya belajarlah di situ kan. Pokoknya kamu harus bisa. Bila perlu kamu harus kursus. Oh iya siapa? Saya aja tunggulah Pak. Minimal 3 bulan insya Allah saya bisa. Saya belajar lah. Saya awalnya ngelihat dulu kan Pak, ngelihat di YouTube dulu begitu kan ya, ngelihat di YouTube, nggak sekolah nggak apa saya. Sempat saya kursus juga, ternyata di kursus juga tidak terlalu ini sih kalau menurut saya ya, tidak terlalu apa, memang bagus, cuman waktunya mungkin waktu saya banyak ketinggalan. Jadi yang kebanyakannya ngulik sendiri sih, sendiri untuk gambar, ketemu sendiri lah gitu ya, caranya ini seperti ini, caranya ini seperti ini, kebanyakannya ngulik sendiri. Nah 2017 saya banyak karya lah di sana di Purwakarta ini, termasuk membuat taman, seperti membuat sampai sekarang lah ya, abadi sampai sekarang itu banyak di sana di Purwakarta, seperti pembuatan logo Arjuna, pembuatan ikon kota Purwakarta itu Pak, logo Arjuna Manah. Logo Arjuna Manah itu pure desain saya itu. Arjuna Manah tahun 2017. Oh berarti ini Pak yang Deddy Mulyadi atau siapa itu ya Pak ya? Deddy Mulyadi betul. Oh baik. Tahun 2015 saya pernah menjual logo juga seharga 350 juta satu logo Pak itu. Wow. Logo Perum Jasa Tirta Jatiluhur. Oh 350 juta harga satu logo. Tapi saya di bawah naungan perusahaan waktu itu, di bawah naungan satu PT. Jadi yang memang ke atasnya itu memang bukan pure nama saya kan. Nah setelah kesini beberapa tahun ke depan ya, ke belakang, Pak Deddy itu kan lengser ya di Purwakarta itu, tidak menjabat di Purwakarta, dan sebuah perusahaannya itu pada lari satu persatu lah, satu orang divisinya mencelok ke sana, buka sendiri, satu orang divisinya lagi, divisi ini mencelok ke sana, mencelok ke sini begitu. Termasuk saya lah. Tapi sampai sekarang masih bersinergi. Ternyata si A ternyata buka di Jakarta, ternyata si ini buka di, nah, sampai saya mendapatkan proyek yang di Jakarta juga, yang di Museum Satria Mandala, termasuk yang di Papua juga tuh. Awal mulanya memang perkenalan dari situ. Oh gitu, wah keren sekali ya. Jadi kedua perusahaannya itu seperti di pemerintahan itu seperti ini ya Pak, yang saya ketahui khususnya di Kota Purwakarta ya. Jadi semisalkan ada acara event besar. Jadi sebuah perusahaan itu menyediakan jasa sewa tenda, jasa branding, apa segala macamnya ada di situ. Jadi digarapnya sama perusahaan itu juga. Seperti halnya hari wajib menggunakan baju pangsi. Nah ternyata di perusahaannya itu ada juga divisi konveksinya yang membuat pangsi itu. Nah, begitulah. Ternyata politik-politik yang seperti itu emang banyak pengalaman lah yang saya dapat di Purwakarta itu. Wah keren-keren. Kalau sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Pak Deddy Mulyadi nggak Pak ya? Kalau untuk berkomunikasi, kalau untuk sekarang ya jarang Pak. Bukan jarang, kalau tidak kepentingan juga tidak terlalu ini, karena memang tidak langsung kalau untuk sekarang Pak ya, beda dengan dulu. Kalau dulu kan dia setiap seminggu itu sekali ya, kalau tidak hari Rabu, dia hari Jumat berkunjung gitu, kunjung ke kantor. Cuma kalau untuk sekarang kan ya mungkin tidak ada kepentingan mungkin saya kan, yang jelas dia mengenal saya gitu, tahu saya gitu kan, tahu saya. Ya kalau ketemu Pak saling sapa lah begitu. Nah, sekarang lebih ke YouTube ya Pak Deddy Mulyadi. Ya, sekarang itu lebih ke YouTube. Nah, waktu dulu di event sih, saya lebih di event juga, main di event juga. Makanya
Baik. Sepertinya koneksinya menggunakan SketchUp mati juga Pak. lagi. Memang dulunya di Purwakarta itu di event, di tata kota juga termasuk pembuatan area taman air mancur terbesar se-Asia Pak ya. Cuman saya lebih ke taman luarnya. Kalau taman dalamnya itu desainernya orang Singapura ya. Oh, Kalau baik. landscape-nya dari kita itu taman air mancur Sri Baduga itu taman terbesar se-Asia. Wow, berarti memang Pak Dian Johan ini lebih ke tata kota dan juga landscaping Betul. ya Pak, landscape dan penataan Landscaping. itu ya. Ya. Memang itu susah sekali sih. Saya coba beberapa kali, oh my God, ini komputernya harus kuat banget. Wah, nggak kuat-kuat amat sih. Saya pakai laptop malah Pak saya. Iya Kalau ya. sekarang saya pakai laptop, nggak menggunakan komputer. Eh, Baik. kalau untuk menggambar juga saya di laptop aja kalau sekarang. Saya tuh kayaknya harus belajar banyak landscape dari Pak Dian Johan ini Wah, untuk belajar landscape banyak yang lebih jago belajar landscape. Tuh Pak saya tuh Rio tuh. sukanya masih di V-Ray dari karena dari awal itu di V-Ray, Nah, jadi di V-Ray 2.0 itu ya. baru pertama tuh Tapi pengalaman senangnya saya minta itu Pak, ampun. Hmm. yang lebih realistis itu sebenarnya di Blender dan di Unreal Engine. Saya Oh pernah nyoba gitu. itu di Blender dan di Unreal Engine. Tapi kalau Unreal Engine sampai sekarang saya masih belajar di Unreal Engine itu. Cuma memang Hmm. dulu kan saya pernah juga ya membuat seperti karakter-karakter kartun-kartun begitu Pak ya. Hmm. Cuma marketingnya bingung saya marketingnya ini loh. Marketingnya itu susah untuk marketingnya ini. Ya udahlah, nggak mendingan yang jelas-jelas aja main di bangunan aja udah. Padahal saya mah Iya. emang hobi saya buat kayak seperti apa namanya karakter-karakter begitulah ya, karakter kartun gitu ya. Mungkin Tapi dulu belum sampai ada sekarang NFT ya Pak ya. belum. Tapi sampai sekarang juga sih saya masih suka sih Blender. Kalaupun di SketchUp ada yang pemodelan susah ya seperti membuat pesawat. Saya pernah membuat pesawat di Satria Mandala ini kan ada tuh pesawat replikaan, Hmm. replika pesawat Bronco itu berapa ya lupa saya ini serinya tuh. Itu kan lumayan rumit itu kalau dikerjakan di SketchUp ya. Makanya saya menggunakan Blender untuk pemodelan yang tidak mudah di SketchUp gitu kan. Kecuali kalau untuk bangun bangunan gitu ya, Pak. Saya menggunakan SketchUp. Oh baik. Memang SketchUp itu ada beberapa kemudahan dalam Ya, pembuatannya untuk rumah betul. dan lain-lain. Untuk yang box itu dia Ya, memang agak mudah, tetapi kalau yang rumit sekali biasanya orang-orang akan lari ke 3D Max, Blender ataupun ya, AutoCAD. Kalau AutoCAD itu kan memang eh, dimensinya itu sangat tepat, bahkan 0,00 sekian tepat. Dan di AutoCAD dan di 3D Max itu sudah lengkap sekali. Kita mau cari apa ada betul. di situ, ataupun Blender juga sangat lengkap. Dan Ceritanya Blender itu memang enteng banget ya. ya, Blender itu enteng banget. Cuman kalau udah di render ya sama aja sih, Pak. Kalau udah view-nya view render tetap aja sama. Cuma kalau untuk pemodelan sih memang lebih enteng di Blender. Blender ya. Karena untuk installernya aja cuman kayaknya 700 Ya, MB kecil, udah. kecil, kecil sekali itu Blender. Mm-mm. Udah gitu open source juga lah ya, enak menggunakannya. Cuman usernya memang tapi jarang sih kebanyakan di SketchUp sih usernya. Baik. Tapi di Apalagi Blender untuk Army itu juga banyak banget loh, kayak Om ya, Eko dan Om Eko Tengil tuh karyanya hmm, bagus-bagus. Dan salah satu di bulan Desember nanti kita akan kedatangan pelukis badai. Pelukis badai itu salah satu yang terbaik juga di Indonesia untuk di Blender gitu. Baik, kalau untuk sekarang sudah berapa karya sih Pak yang dihasilkan? untuk karya sekarang kayaknya banyak. Banyak sekali Kalau nggak ya. di Facebook sih saya simpenin di Facebook semua setiap karya yang diproduksi berarti saya upload di Facebook itu. Setiap Keren, karya. keren, keren. Untuk yang sekarang ini terakhir ini saya yang terakhir ya. Karya yang terakhir saya renovasi eh, Kementerian ESDM di Dago. Itu di pemerintahan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral itu di Dago. Itu renovasi di anggaran tahun 2022 kemarin. Hmm. Yang terakhir itu. Sekarang ini kalau yang pekerjaan kecil-kecil sih seperti renovasi pabrik gitu ya, pabrik-pabrik itu ya sering itu. Cuman kalau yang besar-besar pemerintahan kemarin yang terakhir itu yang Energi Sumber Daya Mineral di Bandung.
Nanti Itu itu pasti bisa di share-share tuh ke tim-tim lain. Nanti kan mungkin Pak Dian juga akan jadi salah satu tim leader. Dan ya. project-project itu nanti bisa di-share tuh. Mungkin Pak Cahyo itu mau tuh. Pak Cahyo? Boleh. Boleh. Mas Tri ya, Mas Tri Cahyo itu ya. Iya, Pak Tri Cahyo. Oh itu arsitek terbaik saya itu. Oh Mas Tri iya? baik hati itu. Saya Oh, kalau ada baik. apa-apa suka komunikasi dengan Mas Tri. Ya, terima Ya. kasih. Dan ini Rio Arsitek ini Oh ya, Sehu dia master nih. ya ada Pak Rio juga di sini Nah, sudah salam kenal datang. Pak Rio ya. Salam kenal Pak Rio. Masternya ini kalau renderingnya wah keren sekali Pak Rio ini, makanya saya berat ini berhadapan dengan Pak Rio ini. Dan Pak Rio juga nanti akan hadir di kompetisi final render dan beliau juga salah satu legenda di Indonesia untuk rendering. Jadi untuk rendering ini memang di Indonesia cukup banyak yang bagus-bagus seperti Pak Wendy juga, Pak Rio Ya, dan Pak lain-lain. Wendy, Pak ya. Tapi Pak Iwan Ranai sudah saya keep jadi juri jadi tidak bisa daftar. Bahaya kalau Pak Iwan Ranai mendaftar. Langsung juara dia. Gitu. Kemudian kalau karya terbaiknya yang pernah dibuat itu yang mana, Pak? Kenapa Pak? Karya terbaik yang pernah dibuat. Karya terbaik yang pernah dibuat pesawat. Pesawat yang di Museum Satria Mandala satu itu. Yang keduanya Lukas, Stadion Lukas. Karya yang terbaik saya itulah. Baik. Hah? Wah, Sama IKN itu Pak. IKN cuman saya membuat ininya Pak itu membuat struktur Garuda aja itu Pak yang IKN itu. oh my god. Itu gimana caranya? Dan jangan ditanya bayar aja ya teman-teman, itu pasti besar sekali. Tapi sampai sekarang itu nggak, entah bagaimana nasibnya ya Pak ya, itu IKN itu entah jadi diproduksi atau enggak saya kurang tahu. Itu yang IKN jelas saya ngejual gambarnya aja itu. Itu padahal saya pihak lagi sih itu sebenarnya. Pihak lagi, jadi ada orang nyuruh ke perusahaan saya yang dulu untuk menggambarkan gambar itu, entah buat dilombakan sama dia, entah buat apa ya, tapi yang jelas dia membeli kepada saya untuk menggambarkan ya, dan dibayar juga gitu. Tapi nasibnya gitu. dan tadi pakai. Tapi kalau yang saya lihat di Google itu ya ternyata memang gambar saya itu Pak, yang di Google yang IKN itu ya, yang ada IKN yang sekarang yang gambar Garuda bersayap itu, saya lihat lagi ternyata memang Garudanya Garuda saya itu. Keren sekali. Ini kan Pak. Saya salut sekali dengan Pak Dian Johan. Karya-karyanya sudah di mana-mana dan salah satu Lukas NMB juga sudah dibangun ya itu Pak ya, Lukas NMB. Lukas NMB sudah selesai Pak itu. Wah, sudah beroperasi Pak. Kemarin terakhir itu dipakai untuk, termasuk waktu saya di sana masih ada kegiatan untuk PON Peparnas kemarin di Papua itu terakhir 2021 ya, 2021 akhir ya. 2021 bulan November saya masih di Papua itu terakhir, waktu mau pulang ada acara Pekan PON Peparnas itu. Atau kita di Papua. Kalau kemarin waktu di Papua sempat ketemu nggak sih Pak sama Lukas NMB-nya? Oh, sempat ketemu Pak. Bupatinya segala semuanya ketemu. Ketemu pas begitu. Sering saya di sana. Cuman saya memang hobi bermain ya Pak ya. Mungkin ada kerja sedikit waktu, refreshing kebanyakannya, apalagi di negeri sana. Wah, seru. Pulang pergi ke Raja Ampat aja saya sampai ada 4 sampai 5 kali itu. Oh my god. Raja Ampat itu. Itu jauh nggak sih Pak dari Papuanya? Dari Papua terbang lagi sih Pak, dari Papua terbang lagi ke Sorong, dari Sorong naik kapal. Dari Papua itu dari Jayapura ya, dari Jayapura terbang dulu ke Sorong 30 menit lah dari Papua ke Sorong, dari Sorong naik pesawat naik ke kapal laut 30 menit lah. Wah, itu pasti kalau 500 sih kayaknya kurang sih, kayaknya lebih sih itu. Hampir 1 mungkin ya. Apalagi sampai 6 bulan saya tinggal di sana. Saya sampai pengalaman saya di sana sampai waktu pernah ke ke perbatasan ya, tempat perbatasan Papua Nugini ini, membeli bensin 1 botol aqua besar itu yang di kita 10.000 itu di sana 50.000 Pak.
Saya kaget asli. Tapi kalau infonya Saya mau pulang waktu itu bukan pulang, mau berangkat ke perbatasan sama tim ya kan, anak-anak banyak kan. Di pertengahan jalan itu hampir habis bensin itu. Belilah di pinggir jalan, nemulah di pinggir jalan. Dengan PD-nya itu saya ngambil 10 botol aja udah. Ternyata 10 botol berapa 500.000. Buset, saya sampai memang 50.000 harganya satu botol yang di kita 10.000 itu. Bikin eceran. oke, makasih ya. Mungkin karena itu ya. Jadi kalau ada tugas di Papua itu biasanya ada harga kemahalan ya. Ada tunjangan kemahalan. Ya. Beda mungkinnya pembayarannya mungkin ya. Karena saya juga kenapa saya tergiur kemarin di Papua itu sebenarnya waktu mengerjakan di Pussejarah, saya di pusat sejarah ya di Satria Bandala waktu itu 2021 saya masih finishing itu sebelum selesai di Pussejarah juga belum selesai. Teman saya ternyata tim itu sudah berangkat ke sana duluan dan memaksa saya untuk ke sana. Saya sebenarnya nggak mau karena saya izin dulu ke orang tua kan. Mah saya mau berangkat dulu ke Papua. Wah ngapain ke Papua jauh-jauh nyari duit. Di sini saya kayak yang udah habis duit aja karena di Jawa Barat. Kata saya pengalaman lama anak-anak udah di sana. Nah udah gitu. Saya tadinya awalnya enggak lah ya kalian aja saya berangkat ke sana nggak apa-apa saya di sini aja. Nah maksa lah ya kan. Maksa hingga saya ditransfer uang 175 kalau nggak salah. 175 juta Pak. Keren. Kaget saya kan. Wah ini benar-benar harus berangkat kalau udah dikirim begitu kan. Udah lu katanya berangkat ke sini. Ya udahlah saya berangkat ke sana, nggak ada prepare, nggak ada persiapan. Saya waktu itu masih punya ROG doang ya, nggak bawa laptop, nggak bawa komputer. Nah saya harus bawa komputer kan di sana. Nah, karena di sana itu mahal-mahal katanya kan. Nah saya belanja di Harko, ngerakit, bukan ngerakit sih. Jadi beli mentahannya aja kan dirakit di sana, beli mentahan segala macam bawa ke sana. Dilukan, jadi nyampe sana, ternyata enjoy juga, bener betah di sana sampai 6 bulan di sana saya. Keren. Wah, berarti pengalamannya sudah kemana-mana juga ya. Keren. 2021 akhir November. Ini mati lagi koneksinya. Ya mungkin itu pengalaman. Mati lagi kah? Tadi mati sebentar Pak. Gitu. Mungkin pengalaman yang menarik itu pengalaman yang sangat menarik saya itulah waktu di Papua itu Pak di Lukas NMB. Baik. Baik. Tapi itu pasti kalau dibilang 500 saya nggak percaya, itu pasti lebih tinggi lagi itu. Baik. 6 bulan biaya sehari di sana lah. Makanya. Kalau untuk ini sih Pak, untuk tips dan trik untuk dapat proyek dari pemerintahan itu gimana sih Pak? Kan teman-teman juga pengen tahu nih gimana sih untuk bisa ke ring 1 lah untuk dapat proyek itu. Itu saya sebenarnya lebih ke relasi sih ya. Awal-awalnya itu kan saya masuk di yang saya ceritakan tadi itu ya, saya banyak relasi di pemerintahan. Dan kebanyakannya setiap ada pekerjaan itu alhamdulillah saya jadi project manager seperti yang kemarin terakhir itu kan awalnya itu kan saya beli proyek misalkan dilelang mereka dapat lelang terus dijual lah saya misalkan ya. Nah udah dijual saya setelah terjun ke lapangannya jadi project manajernya misalnya. Nah di sana kan saya kenal PPK-nya, kenal kapusnya ya kan. Nah di situ pendekatan kita dengan PPK dengan kapus. Nah untuk selanjutnya sering ngasih pekerjaan yang seperti ya pekerjaan PL lah begitu ya Pak ya, pekerjaan PL yang pekerjaan yang kecil-kecil gitulah. Nah itu sih sebenarnya lebih ke pendekatan ke orang-orang dalamnya gitu. Jadi kita bisa kalau bahasa di kitanya mah asik lah kita bergaulan dengan orang-orang dalamnya gitu, nggak sayangan ada kita ini ajakin makan ya seperti itulah Pak lah. Ada mereka sedang ngelamun, kita jalani Pak, ya istilahnya begitulah. Kita pendekatan seperti itu. Oh baik, keren. Wah, ini pengalamannya sudah banyak sekali dari Pak Dian Johan. Kita belajar banyak sekali untuk hari ini. Kemudian, kalau dari Pak Dian Johan, ada nggak sih Pak ciri khas khusus untuk desain yang jenengan buat?
setiap desain itu? Kalau ciri khas desain yang saya buat sih sebenarnya ya, kalau desain kalau menurut saya sih, saya mengikuti keinginan konsepnya klien Pak ya. Jadi tidak ada ciri khas untuk saya membuat sebuah karya. Walaupun saya mengajukan sebuah karya begini, terus si kliennya nawar, pengennya begini dong, pengennya begini. Nah, kayak gitu sih Pak. Kalau untuk ciri khas tersendiri sih saya kayaknya lebih mengikuti keinginan si klien aja, karena sebelum mereka memesan ke kita itu kan koordinasi dulu ya, pengennya konsepnya seperti ini lah, begitu mungkin Pak. Seperti halnya Baik. pesantren ini kan ya, seperti halnya pesantren, mereka kemarin datang ke sini ke kantor, terus koordinasi lah, konsultasi dengan saya, dia temanya pengennya tema seperti villa, terus lagi ada outdoornya, ada apa ya seperti alamnya, naturnya gitu lah. Jadi saya mengikuti keinginannya dia, jadi bukan dia mengikuti keinginan saya, sebenarnya begitu sih Pak. Baik. Untuk pesantren itu memang besar sekali yang dibuat oleh Pak Dian Johan gitu. Untuk lainnya Pak, kalau dari tadi untuk di Papua, kemudian nanti ada di Bandung, itu seberapa tinggi sih Pak kearifan lokal yang dibuat di dalam desain itu? Atau penting nggak sih Pak untuk kearifan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain? Sebetulnya kalau untuk kearifan lokal ini dibilang penting ya penting sebenarnya Pak ya. Karena memang kita menggambar harus memang melihat dulu, satu mungkin menyesuaikan dengan bangunan-bangunan yang ada ya Pak ya. Yang keduanya juga mungkin menuruti si klien juga Pak ya. Kita misalkan membangun serumah di sekitaran sini, cuman yang punya rumahnya ini orang Padang, mungkin kita harus menggunakan sedikit tema orang Padang gitu kan. Kita tidak bisa memaksakan gambar kita temanya tema di kita gitu kan. Nah, seperti itulah Pak. Baik, berarti kearifan lokal dari ininya juga ya, yang diperhatikan Ya, dari ownernya juga ya. dari ownernya juga, betul. Baik. Kalau inspirasi dalam pembuatan desain itu ada nggak sih Pak, dari mana gitu? Kalau inspirasi saya pembuatan desain itu sebenarnya saya lebih, kalau misalkan jalan-jalan aja Pak, kalau misalkan jalan-jalan ke kota, jalan-jalan kemana gitu ya, saya sering kalau melihat bangunan-bangunan yang bagus sering saya perhatikan, itulah satu inspirasinya seperti itu. Yang kedua ya mungkin sering lihat dulu dari kawan-kawan semua, dari Bang Rio, dari kawan-kawan senior semua lah ya, oh ternyata begini gitu kan. Yang keduanya, yang ketiganya kadang suka main-main game juga. Di game itu lebih bagus seperti di GTA 5 itu kan ya, kan bagus-bagus bangunannya Pak. Saya kadang-kadang suka melihat juga, perhatikan juga di situ gitu. Oh gitu. Halo Om Rio. Om Rio juga datang nih. Ya, halo Om. Oh, senior saya nih Om Rion. Halo Om Dian, ini idola saya. Oh iya. Keren pengalamannya, bisa jadi pelajaran untuk kita ya, semua. itu pengalaman manisnya Pak, tapi kalau dibilang pengalaman pahitnya mungkin lebih pahit dari orang yang pahit Pak kayaknya. Ya itulah proyek. Pengalaman pahit kehidupan paling terendah itu sepertinya saya yang paling terendah sepertinya Pak. Pak Dian ini merendah siapa? Ya, tapi memang setiap orang itu mempunyai titik terendah ya. Jadi memang ada saat kita terpuruk gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit spill untuk pengalaman terburuknya seperti apa? Dan kami untuk pengen tahu gimana sih caranya untuk bangkit dari itu. Untuk memotivasi aja ya. Memang dulu ya tahun 2000 kesini lah. Saya sampai kuliah saja tidak benar itu kan karena memang pernah dibilang nyandu juga enggak, pernah iseng di dunia narkotik dulu Pak saya. Di dunia narkoba. Sampai memang kalau setelah ditelusuri memang dunia narkoba itu susah bersosial dengan sehingga keseharian saya itu di depan komputer, tidak percaya diri, hilang percaya diri di depan masyarakat umum gitu Pak. Hilang pede, hilang percaya diri. Jadi keseharian saya itu di depan komputer.
full dari pagi sampai nggak mau bersosial dengan masyarakat itu. Tapi ada bagusnya juga di dalam kesendirian saya itu ngulik bagaimana jadi begitulah. Hingga tahun berapa sih ya? Ya saya pernah terlibat di proses hukum di dunia narkotika hingga kuliah terputus itu loh. Nah itulah. Tapi di situ nggak apa-apalah saya terputus, tapi cita-cita saya tidak terputus begitu aja itu saya. Iya. Terus cara bangkitnya ada yang nyemangati nggak Pak itu? Ada yang siapa sosok di baliknya? Yang nyemangati diri saya sendiri sebenarnya yang nyemangati itu. Saya harus bangkit karena memang saya punya anak, punya masa depan gitu ya untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya gitu. Mungkin itu paksa saya harus kuat gitu, harus bangkit itulah sebenarnya yang nyemangatin. Saya tuh mulai ngikutin Pak Dian Johan ini dari dulu waktu melihat pertama untuk stadion Stadion Lukas NMB. Wah, ini ternyata yang buat Om Dian, gila. Habis berapa itu? Memang keren sekali sih Pak untuk ini. Dan saya mulai mengikuti dari sepak terjang Pak Dian juga dari sahabat itu gitu. Mungkin di 1,5 itu Pak itu. 1,5 triliun ya. Ya, rencanaannya. Bayar desain 1 miliar oke lah, cincai lah. Aman ya Pak. Kemudian kalau Pak Dian ada nggak sih Pak? Ada mentor yang sampai saat ini masih jadi mentor bagi Pak Dian Johan? Mentor saya ya Pak Ehud lah. Enggak lah, saya masih baru Pak. Teman-teman semua paling saya kalau ada kesulitan juga ngobrol sama teman-teman ya gitu. Teman-teman seperti sama Mas Ehud, sama Mas Tri juga sering saya ngobrol gitu. Kalau ada kesulitan apa, saya nggak ngerti ini, saya tanya, kalau nggak saya googling, kalau nggak saya di YouTube, begitu sih Pak. Oke. Ada kesulitan, ada hal yang tidak saya ketahui gitu ya, di dunia konstruksi. Kalau dari pemerintahan itu berarti mungkin nggak terlalu banyak untuk mereka minta yang realistis banget gitu, nggak terlalu ya Pak. Yang penting untuk konsepnya ya, yang mereka butuhkan. Ini kan drafter ya, drafter harus ada mungkin SKA begitulah Pak. Yang mereka itu kan seperti berkas-berkas SKA-nya, seperti arsiteknya, SKA-nya, arsitek interiornya, untuk ME-nya gitu lah. Kadang itu saya pakai kawan-kawan yang dari Sukabumi itu, teman-teman waktu kuliah dulu, waktu zaman di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah. Jadi ada kawan-kawan saya yang di teknik sipil juga. Kadang saya pakai mereka untuk pinjam SKA lah gitu. Walaupun ngaryanya desain saya, tapi SKA-nya dimasukin menjadi anggaplah desain lu, gak bilang begitu nih, cincai begitu paling. Baik, keren. Kalau ada nggak sih Pak cerita unik ketika pembuatan desain kemudian waktu di Papua tadi atau di mana, cerita paling uniknya? Kalau cerita unik apa ya? Ada yang cerita menyeramkan, ada kayaknya. Kalau unik nggak apa-apa, diceritain aja Pak. Oh, yang menyeramkan itu waktu kemarin tuh terakhir di Museum Satria Mandala itu, waktu pekerjaan cut and fill-nya itu dengan PD-nya ya, kata si Pak Kapusnya, udah malam ini berarti fix kita cut and fill lah intinya ya, pas dengan harinya. Begitu cut and fill di situ, ternyata banyak tulang belulang, kain kafan di situ Pak. Asli saya itu horor, udah gitu malam lagi Pak, cut and fill-nya itu malam. Oh my god. Itu sih pengalaman yang ini, saya sampai bingung juga kan harus dikemanain, terus harus panggil Ustadz dan dikumpulin lagi gitu ya, dipindahin lah intinya. Itu sih yang paling menyeramkan. Dan itu berapa orang Pak? Banyak sih, waktu itu ada timnya 50 orang kayaknya, lebih ya, 50 orang dari ngelihat semua itu ada dari Jawa. Iya, dari Jawa juga banyak. Oh, yang lucunya itu, yang kemarin ada yang lucunya itu Pak, saya kan ngerjain waktu ada pembuatan fasad itu ya, fasad yang di Sukabumi itu.
pekerjaan pembuatan pasar di pabrik gitu, pabrik jadi swasta, main di swasta, pabrik. Jadi saya percayakan kepada orang lain nih, teman sekolah saya juga, dia ngerti di bidang konstruksi. Udah gitu saya tinggalin lah. Ya udah lu pegang aja nih, anggap dia lu PM-nya gitu ya kan. Saya mantau aja dari Bandung karena memang saya kemarin lagi mengerjakan tamannya PPSDM pengawas sumber daya mineral itu yang di Badago. Saya percayakan kepada dia kan. Padahal cuman membuat ini aja loh Pak. Membuat apa sih namanya? Panel beton. Membuat panel beton. Udah gambar kerja sudah lengkap, semua sudah ada. Kurva segala macam sudah ada. Ternyata si tukangnya ini tidak ada yang profesional. Jadi lucunya ini dengan PD-nya ya si kawan saya yang jadi project manager, yang jadi mandornya itu, jadi si kolomnya itu tidak pas dengan si panel beton. Saya bilang astaga, terus tugas kamu ini ngawasin atau gimana? Saya bilang. Jadi otomatis Pak, begitu selesai pondasi, pas begitu dipasang beton itu jadi pas dipasang panelnya itu longgar semua kan, ada yang kurang 10 cm, ada. Jadi otomatis dibongkar kembali itu semua siapa sih namanya? Si pondasinya itu dibongkar kembali semuanya. Jadi bukannya untung malah buntung. Udah menilainya kecil, astaga. Udahlah nggak bilang ambil aja sama lu semuanya. Baik. Kemarin itu cerita pacarnya. Baik, kalau Pak Dian Johan ini sehari-hari memang di kantor atau pulang-pulang juga gitu nggak Pak? Kalau keseharian saya sekarang hari Senin sampai Jumat, biasanya hari Senin sampai Jumat saya di kantor, hari Jumat Sabtu Minggu saya pulang. Oh gitu. Jadi Berarti memang tidur di kantor juga sampean Pak ya? Tidur di kantor. Karena lumayan jauh juga ya dari sini, kurang lebih 2 jam ini ya dari sini. Jadi pas kantor ya mending udahlah di sini aja, nanti Jumat Sabtu Minggu biasanya saya pulang. Hari Senin saya ngantor lagi begitu. Keren. Tapi Pak Dian Johan itu bisa dicontoh untuk rasa sayangnya ke istri yang tiap hari diupdate status. Perlu dicontoh ini. Itu perkuat pusat perbanyak cabang gitu lah intinya. Keren. Kalau di kantor itu berarti kerja terus atau jam tidurnya itu berapa lama sih Pak ketika di kantor itu? Kalau saya sih di sini lebih gimana ya, bebas itu Pak, bebas ya, karena memang bukan seperti halnya kantor-kantor perusahaan resmi atau tidak sih. Karena memang apalagi pekerjaan desain seperti saya ya, saya tidak bisa untuk menggambar dari jam 8 sampai jam 5 jam kantor nggak bisa. Karena saya memang lebih enak menggambar itu di malam, kadang sore, kadang malam sampai jam 2, jam 3 begitu Pak. Jadi mau untuk paksa masuk kantor jam 8 juga nggak bisa. Karena jam kerja saya memang sampai jam 2, jam 3 malam. Bagaimana saya mau bisa masuk pagi gitu. Jadi ya mau tidur sampai jam berapapun saya ya nggak masalah ya. Ya nggak masalah gitu kan, memang enaknya seperti itu sih. Gitu, Pak. Untuk saya ada gitu kan. Keren. Itu yang bantu Pak Dian Johan kalau di kantor itu ada berapa orang Pak? Tidak ada bosnya kayak gitu. Baik. Saya di sini ada 4 orang. Cuman mereka berbeda divisi semua. Kalau saya khusus di divisi konstruksinya, di divisi kontraktornya. Kalau yang lainnya kan ada travel umroh, ada pengembangan manajemen dan bisnis, ada videotron. Banyak sih di sini divisinya. Oh gitu. Berarti untuk desain pembuatan aplikasi ya, pembuatan aplikasi dan software gitulah. Ada rental komputer juga di sini, penyewaan jasa rental komputer. Penyewaan, jual beli pengadaan alat-alat kantor komputer gitu. Alat kesehatan juga, pengadaan alat kesehatan juga. Travel umroh. Terus apa lagi Pak? Sebut Pak. Banyak divisinya Pak di sini. Multi cabang ya. Berarti memang Pak bisa dibilang Pak Dian Johan ini kerja sendirian ya? Kerja sendiri saya di sini Pak. Yang di bidang kontraktor itu cuma saya gitu. Keren ya.
Dan kerja sendirian bisa bikin patung Garuda tadi yang di IKN. Nanti mungkin teman-teman yang berkunjung ke IKN ketika sudah jadi, nanti akan melihat Garudanya itu yang memang dibikin bisa oleh menjadi Pak Dian. memang menjadi suatu kebanggaan juga sih Pak, yang berawal dari inspirasi ya, berawal dari orat-oret gitu ya, ketak-ketik, terus menjadi realita ada dunia nyata gitu. Memang jadi suatu kebanggaan juga. Ketika anak saya, istri saya kemarin ya saya main ke Taman Museum Satya Mandala juga berasa bangga gitu ya, kok bangga kepada diri saya sendiri nih, pesawat ini buatan ayah nih, pesawat ini buatan, nah gitu lah intinya, merasa bangga dengan karya sendiri gitu Pak. Seperti halnya di Purwakarta sampai sekarang kayak tamannya, kayak apa, termasuk lampionnya itu masih abadi sampai sekarang, masih ada. Jadi merasa bangga gitu lah Pak, intinya seperti itu sih. Lebih kepuas diri saya sendiri gitu, kepuasan gitu. Wah, itu berarti ini buat rekan-rekan lainnya, ini salah satu lawan terberat nih nanti di kompetisi. Lawan terberat tuh Mas Rio itu yang cakep-cakep itu. Mas Rio terus yang saya perhatiin tuh Pak Wendy itu, Mak Tri itu cakep itu ngerendernya itu. Ya, Pak Adon juga nanti. Wah, wah. Itu pasti akan seru sekali sih nanti ketika kita render di final render nanti, melihat hasil karya-karya dari rekan-rekan sekalian. Saya tuh sebenarnya pengen ikut tapi nggak bisa. Saya harus nge-host. Pengen sebenarnya ikut untuk mungkin next ya. Kalau Mehut ikut tuh mundurkan diri saya. Jadi juara satu aja. Memang ini paling realistis apa memang dari PGA-nya mungkin ya, ngaruh paling ya dari apa? Karena kalau di apa sih namanya, kalau di Enscape ini kalau menggunakan RTX dia bisa menggunakan fitur X-ray. Beda dengan GTX. Kalau GTX kan seperti saya memang menggunakan GTX dan juga GTX. Jadi fitur X-ray-nya itu belum bisa saya centang. Makanya mudah-mudahan nih pengen naik pangkat laptopnya ke RTX nanti. Enteng lah. Nanti kalau jadi yang menerangkan ya Pak Dian, wah, proyeknya yang saya sayangkan ini udah menemani saya itu, udah saya bawa kemana-mana ya, saya bawa ke Singapura, saya bawa ke Papua, ini kesayangan, disebut kesayangan tuh. Sampai pernah saya servis seharga 16 juta juga Pak, pernah saya servis ini seharga 16 juta di Harko, bener saya bayarin 16 juta karena memang kesayangan ya Pak ya. Terus pernah saya post itu nota segala macam di Harko, ganti motherboard semuanya. Ganti motherboard ya? Laptop ganti motherboard loh teman-teman. Ya, ganti motherboard 16 juta itu Pak, ganti baterai 3 juta 700 sekian gitu itu 700 ya 3 juta Pak ya. Saya kalau gitu Pak, mending beli lagi gitu. Iya sih, memang sebetulnya mending beli lagi, cuma punya histori sendiri Pak. Iya. Ya sama sih, kemarin saya juga ada barang kesayangan yang sampai saya servis berkali-kali, mati berkali-kali tetap, karena itu kesayangan sekali. Memorinya banyak ya Pak ya. Seperti di rumah juga saya masih punya itu, zaman dari 2017 saya pakai PGA itu sampai sekarang masih ada di rumah. Nggak saya jual 8 GB itu PGA RE lupa saya sakit 8 GB dulu sampai sekarang masih ada, masih saya abadikan, padahal dot listriknya buset sekali berlipat-lipat kayaknya. Bisa 5 kali lipat, 6 kali lipat ininya dot listriknya, padahal udah ketinggalan zaman tapi tetap masih saya pakai. Baik, mungkin salah satu yang bisa di-share ke Pak Dian Johan kemudian yang lainnya, mungkin VGA itu memang nggak terlalu itu kan paling mahal dan kita harus awet-awet. Jadi saat ini tuh banyak banget untuk rendering itu di cloud. Jadi lebih baik rendernya di cloud, jadi VGA itu nggak kepake Pak. Lebih baik seperti itu. Jadi ada V-Ray Cloud gitu. Jadi kita ngerendernya bukan di PC tetapi di internet. Mungkin mati lagi ya. Kita tunggu sebentar. Ya.
Jadi kemarin mungkin kalau Pak Dian Johan, Ya. halo. Ya. Ya, halo. Baik, kemarin mungkin kalau Pak Dian Johan lihat di salah satu podcast kita dengan Pak Iwan Ranai, mungkin nanti bisa lihat di situ sistemnya gimana sih cloud, atau nanti bisa langsung saja ke Pak Iwan Ranai, karena saya pun mengenal cloud ini dari Pak Iwan Ranai. Jadi dia kita sewa cloud-nya dan kita bisa render di situ, lebih murah dan renderannya lebih cepat juga. Gitu. Dan itu nggak ngerusak VGA sama sekali, dan komputer kita mati pun dia masih ngerender di sana. Bisa Gitu. seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share juga. Dan cloud-nya itu banyak sekali sih sistemnya, macam-macamnya. Ada yang 100 render itu 1 juta, kemudian ada yang setahunan gitu. Kalau saya sistemnya tahunan. Cloud itu semacam apa Pak? Aplikasi atau apa? Dia di 3D Max kemudian ada V-Ray-nya yang rendernya di cloud ada gitu. Terus di Lumion juga ada, di Lumion ada cloud-nya juga sendiri. Nanti lebih jelasnya bisa tanya langsung ke Pak Iwan Ranai ya. Oh, kemarin podcast ya? Terus Hari Sabtu kemarin. Baik. Kalau pertanyaan Pak Rio podcastnya? Pak Rio tuh saya Dian? sudah saya sudah tawarkan Pak Rio kemarin. Pak Rio, yuk saya undang jadi Saya tamu. sebenarnya lebih untuk silaturahmi aja Pak Rio ya, biar saling kenal ya Pak Rio ya. Ya, Dian, salam kenal Nah, saja. saya juga sering itu mendengar Pak Rio Santosa Pak Rio ini. Saya ini masih amatiran Om Dian. Wah, Baik, ini Pak Cahyo juga ada nih. Pak Cahyo, Pak Cahyo. Rinur Cahyo, silahkan open kamera. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Oh iya, ini guru saya terbaik ini, Pak Tri nih. Oh, tapi mungkin nggak ada kameranya untuk sekarang, Pak Tri. Itu. Kemudian pertanyaan sih Pak, buat Pak Dian Johan, saya khususkan. Ketika dulu ada masalah gitu, kemudian itu kan masih sekitaran umur 20 tahun ya. Kalau jenengan bisa berkomunikasi lagi dengan diri Anda sendiri di usia 20 tahun itu, apa sih yang ingin Anda bilang kepada diri Anda sendiri di tahun itu? Kalau pengen saya ini, kalau berbicara tentang itu ya, saya bisikin kepada diri saya sendiri itu, kenapa sih tidak dari dulu gitu ya terjun ke dunia seperti ini? Mungkin saya di usia 25 atau 28 gitu ya sudah terjun di dunia seperti ini. Ya mungkin lebih banyak lagi pengalamannya seperti itu sih Pak. Kenapa saya dulu asik dengan dunia dunia remaja yang tidak dibilang tidak banyak manfaatnya gitu loh. Kenapa tidak belajar dari dulu gitu, belajar serius? Karena mungkin dulu tidak punya beban mungkin Pak ya, seperti itu. Dan cita-cita itu kenapa enggak, ya itulah yang ingin saya bisikan. Dari saya kalau bisa bicara ke usia saya 20 tahun yang lalu, kenapa di usia 30 tahun, 35 tahun baru belajar gitu ya, baru belajar dunia seperti ini. Ternyata memang lebih menggiurkan bisnis seperti ini menurut saya. Hingga saya jujur aja ya Pak ya, saya kan dulu pernah juga jualan online ya, bukan jualan seperti nerima desain online, buka percetakan juga, buka konveksi juga, punya konveksi juga, hingga saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan semua dan lebih menggeluti dunia seperti itu. Baik. Dan saya itu di handphone ini langganan saya itu lebih dari 300 orang. Walaupun diem di rumah sehari itu paling kecil mungkin ya, paling kecil itu 300, 500 itu dapat dari gambar itu Pak. Modal ngegambar untuk sablon ya, untuk gambar jualan untuk sablon seperti di second kayak seperti itulah. Mulai gambar desain dan mau kaos, mulai dari desainnya sampai pecah warna sampai mau naik sablon ataupun bordelnya. Aku gambar 100.000, itu gambar 100.000 gitu kan ya dulu itu waktu zaman hingga saya tinggalin semua itu Pak. Klien-klien juga masih saya tinggalin semuanya, nggak pernah saya layan. Baik. Memang di Facebooknya Pak Dian Johan sendiri memang ada ini ya, gambar-gambar itu ya, dan gambarnya memang bagus-bagus sekali sih untuk 2D-nya juga.
Ya betul, saya pernah bekerja juga sih waktu zaman awal COVID itu ya, awal COVID. Saya pernah bekerja di di percetakan batik ya, seperti gambar-gambar batik itu ya kan lumayan rumit. Itu mas kalau di Korea tuh ya gambar batik tema seperti ini, motif seperti ini. Nah, saya bekerja di situ kurang lebih satu tahun. Cuman si ownernya ini, saya kan di situ sering menggambar juga, sering render juga. Ternyata kamu bisa seperti ini ya katanya. Nah kebetulan rumah ibu sebenarnya mau di render, mau direnovasi. Coba tolong gambarin dong rumah ibu. Ternyata kepake. Itu yang ada tuh, yang di Facebook yang tema malam itu. Nah, itu ownernya dia. Hingga pelaksanaannya ini saya bawa kontraktor sendiri. Nah disitulah saya udah mulai banyak lihat. Udah dapat proyek itu, udah Bu saya tinggalin aja dulu kerja aja gini. Nah, gitu. Keren. Sebenarnya iseng aja sih waktu itu. Iseng mengisi pada Baik. Ternyata rumah ownernya si yang udah percetakan itu renovasi rumah ke saya. Baik. Kalau untuk sekarang langkah kedepannya apa sih Pak yang ingin Pak Dian Johan lakukan? Saya langkah ke depannya sekarang ini kalau misal ada, karena kalau sering terjun di dunia di dunia pemerintahan gitu ya, yang sering ditanyakan itu kan SKA Pak, yang saya kebingungan itu. Masa pada proyek saya harus meminjam SKA orang gitu kan. Nah rencana saya ke depannya sebenarnya pengen kuliah lagi ngambil jurusan sipil saya. Baik. Rencana ke depan saya ini entah kalau ada waktu mungkin ya kita habis tahun ini mungkin namanya untuk mendapatkan, sebenarnya kuliah juga untuk mendapatkan SKA aja sih sebenarnya. Untuk mendapatkan itu sebenarnya bukan ya mungkin beberapa persen ilmunya juga sih mungkin ya. Nah rencana saya seperti itu sih ke depannya. Baik, berarti mirip sama Om Yoga juga ya. Om Yoga itu memang sudah terkenal sekali di Indonesia, tetapi dia kuliah lagi untuk di arsiteknya, gitu. Baik, untuk Pak Dian, closing statement-nya aja sih Pak untuk sekarang. Kenapa sih memilih Pak Dian Johan sebagai pembuat desain untuk pemerintahan ataupun di rumah-rumah di sekitaran Bandung dan sekitarnya? Silakan closing statement-nya. Karena saya ini Pak gimana ya, nggak pede sebenarnya. Kalau di sebuah perusahaan gitu ya, di perusahaan kita di Atoila ini bergeraknya di bidang umroh. Jadi misalkan ada yang yang umroh juga, yang umroh untuk menggambar seperti kemarin saya mendapatkan gambar pondok pesantren ini sebenarnya dari umroh ya, di paket umroh awal-awal yang berambalah ke situ. Saya nggak bisa ngejawab ya kalau di situ, bingung nih jawab. Kenapa memilih saya ya, karena sebenarnya di Bandung juga nggak layak dipilih karena memang masih banyak arsitek-arsitek yang ternama ya. Cuman karena menurut kalau misalkan rezeki saya ya apa maksudnya salah kerjaan saya kerjakan lah, begitulah Pak intinya. Hai. Sebenarnya itu pilih saya sih. Masih banyak yang lebih bagus ya. Cuman memang hobi saya seperti itu. Kalau ada rezeki saya ya mungkin pasti saya kerjakan begitu sih. Kalau untuk memilih saya sebenarnya tidak juga itu. Ya, gitu. Karena di Bandung juga lebih banyak arsitek yang lebih bagus. Itu 1 hektar aja kalau kita hitung 1 meternya 50.000 udah berapa itu? Itu fixnya di harga 35.000 kemarin. Wah, 35.000 pun sudah 350 ya. Keren. Itu harga termurah tapi Pak, karena memang untuk tempat ibadah Pak ya, bingung juga kalau untuk. Ya. Ya dengan untuk desain tema-tema desain perkantoran seperti halnya yang pakai SDM kemarin itu kan. Dia kalau di pemerintahan itu kan gambar perencanaan seperti perencanaan RAB, RKS sampai kurpa ya, dengan kerja itu kan mereka sudah punya angka tersendiri seperti yang kemarin yang PPSDM yang kemarin itu kan dibanderol mereka dengan harga 120 misalkan. Nah, sanggupan saya siapa atau tidak, nah itu beda dengan perorangan. Baik. Untuk desainnya kemarin pun sangat bagus ya yang dibikin Pak Dian Johan di pesantren itu. Saya sempat dikirimin filenya juga untuk pembuatan
ininya masjidnya ya? itu memang keren sekali, Oh, bagus yang sekali open memang. itu. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sekian untuk podcast dengan Pak Dian Johan. Jadi ini sudah ada Pak Johan, salah satu lawan terberat juga nanti di kompetisi selain ada Om Rio dan lain-lain. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Dian Johan yang menyempatkan waktu untuk datang di podcast Projection Nusantara, dan untuk hari besok ini ada podcast lagi ternyata dengan salah satu juga arsitek dari Bandung, arsitek bersepatu merah yang desain-desainnya sangat anti mainstream dan dia memang tidak mau mainstream. Jadi kita bertemu lagi untuk besok, dan Om Rio saya tunggu jadwalnya untuk bulan depan. Jadi terima kasih untuk Pak Dian Johan, Om Rio dan lain sebagainya yang sudah datang, Pak Tri Cahyo juga, dan ada rekan-rekan lain, Pak Andi, Pak Kirana, dan teman-teman lainnya. Terima kasih sudah datang. Stay tune on our channel. See you and bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.